Baik, perkenalkan, nama saya Devna Dan Purba dari kelompok D yang beranggotakan Awang Putra, Pasili Wiradanu, Okta Roland, dan juga Alfred Nikov. Jadi di sini kami akan merepresentasikan hasil laporan solusi permasalahan nelayan yang kami wawancarai. Oke, baik, selanjutnya itu Indonesia merupakan negara bahari yang sangat luas dan perlu didukung oleh pemerintah dalam upaya memajukan sektor kelautan. BBM merupakan salah satu komponen penting dalam suatu operasi penangkapan ikan. Biaya yang dikeluarkan oleh nelayan untuk BBM diperkirakan mencapai 50-70% dari total biaya operasional melaut. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah fluktuasi harga BBM berdampak pada sustainable usaha penangkapan ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kesulitannya mengajukan minyak kepada Dinas Perikanan. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi para nelayan. Permasalahannya ada beberapa, diantaranya yaitu tidak adanya bantuan dari pemerintah. Nelayan khususnya daerah Madong menjelaskan mereka sangat membutuhkan sampan untuk mereka menangkap ikan, kerang, dan juga kepiting, peralatan dan juga teknologi. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, para nelayan menjelaskan untuk peralatan mereka membuat dengan sendirinya seperti jaring, perahu, dan juga tambak. Dan kebanyakan dari mereka masih menggunakan alat tradisional. Yang kami peroleh para nelayan tidak menentu, dikarenakan faktor cuaca dan ikan yang diperoleh. Perkiraan penghasilan para nelayan berkisar di antara 2 sampai 3 juta. Akan tapi mereka pandai mengatur keuangan tersebut. Hasil wawancara kami dengan para stakeholders. Yang pertama, apakah program subsidi atau bantuan khusus untuk pemenuhan kebutuhan BBM bagi nelayan? Program ini bertujuan untuk membantu nelayan dalam menghadapi biaya tinggi untuk BBM yang digunakan dalam operasi penangkapan ikan. Selanjutnya, bagaimana proses atau mekanisme pemberian subsidi ini dari awal hingga sampai ke penerima subsidi. Untuk pengajuan rekomendasi untuk nelayan ini mengajukan salah satu syarat. Contohnya, permohonan surat rekomendasi, kemudian mengajukan kebutuhan BBM. Contohnya berapa liter yang akan digunakan untuk akomodasi kapal yang akan dipakai. Dan juga surat perizinan kapalnya yang harus dipenuhi. Selanjutnya, bagaimana instansi terkait berkomunikasi dengan nelayan untuk memahami kebutuhan mereka terkait BBM. Melakukan pertemuan instansi terkait diskusi atau pertemuan dengan perwakilan nelayan atau kelompok nelayan untuk mendengarkan kebutuhan mereka terkait BBM. Selanjutnya, survei dan wawancara. Melakukan survei atau wawancara langsung dengan nelayan untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan BBM. Apa hal yang dilakukan pemerintah agar memastikan penetapan harga yang adil untuk hasil tangkapan nelayan? Pemerintah telah menetapkan harga minimum untuk beberapa jenis ikan. Harga acuan ini ditemukan berdasarkan beberapa faktor seperti harga pasar, biaya operasional nelayan, dan kesejahteraan nelayan. Yang kedua, program bantuan perikanan. Bantuan penangkapan ikan merupakan program pemerintah yang memberikan bantuan peralatan kepada nelayan yang membutuhkan. Bantuan peralatan penangkapan ikan diberikan dalam bentuk perahu, mesin, jaring, dan perlengkapan penangkapan ikan lainnya. Yang ketiga, program pengembangan usaha perikanan terpadu. Program pengembangan usaha perikanan terpadu merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengembangkan usaha perikanan secara terpadu dan hulu hingga hilir. Program ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana produksi, pelatihan dan pendampingan usaha, serta pemasaran hasil perikanan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, apa strategi yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan mata pencaharian nelayan di masa depan. Yang pertama ada pengembangan usaha perikanan terpadu pemerintah. Yang kedua, perlindungan sumber daya alam laut. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melestarikan sumber daya laut, antara lain restorasi ekosistem laut, mengatasi pencemaran laut, dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan laut. Yang terakhir, pengelolaan perikanan berkelanjutan. Pemerintah menerapkan pengelolaan perikanan berkelanjutan, yakni pengelolaan perikanan yang memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan wawancara yang dijelaskan bahwa proses penerimaan subsidi BBM untuk nelayan membutuhkan beberapa tahapan, seperti membutuhkan surat rekomendasi untuk memenuhi kebutuhan BBM yang akan dipakai, serta membutuhkan surat perizinan kapal yang harus dipenuhi. Kami menyarankan pemerintah setempat khususnya
di bidang perikanan dan kelautan dapat memperhatikan para nelayan dalam kebutuhan BBM yang sangat sulit. Dan kami berharap dari pembahasan yang dirangkum pemerintah dapat memberikan subsidi kepada para nelayan, dan penulis juga berharap pemerintah dapat memberikan subsidi BBM dengan rata tanpa adanya kesulitan dalam mendapatkan subsidi kepada nelayan yang sangat membutuhkan. Selanjutnya rencana proyek. Rencana proyek yang menurut kami dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi permasalahan-permasalahan yang dihadapi para nelayan, diantaranya ada 3. Yang pertama, melakukan pelatihan dan pemberian edukasi dan informasi. Memberikan pelatihan dan keterampilan pada nelayan untuk membantu mereka mempelajari keahlian di luar pekerjaan mereka sebagai nelayan. Dengan cara ini, para nelayan bisa mendapatkan penghasilan tambahan meski tidak sedang melaut karena cuaca buruk. Memberikan informasi cuaca dan kondisi laut secara real time untuk membantu nelayan dalam merencanakan penangkapan ikan. Menyediakan pelatihan tentang pengolahan sumber daya laut yang berkelanjutan. Yang kedua itu ada pemberdayaan ekonomi nelayan. Mendirikan koperasi nelayan yang dapat membantu dalam pengolahan keuangan dan penjualan hasil tangkapan. Mengembangkan pasar lokal untuk produk perikanan yang berkelanjutan. Yang terakhir, memberikan edukasi efisiensi energi. Mensosialisasikan praktik pengefisien energi kepada nelayan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Menyelenggarakan pelatihan untuk mengoptimalkan konsumsi bahan bakar dalam operasi penangkapan ikan. Oke.